kreatornya juga sudah ada, teman-teman. Nah, megatrend ketiga apa, teman-teman? Megatrend ketiga, pengguna mobile pun meningkat, teman-teman. Nah, handphone ya, kalau kita lihat ya datanya, teman-teman ya. Yang pakai handphone itu sudah 89% populasi, teman-teman. Yang pakai handphone. Ini tahun 2025 diperkirakan, teman-teman ya. Kalau data terakhir 2023 ini, teman-teman. Nah, ini sudah 80%, teman-teman. 80% meningkat sedikit ya. Nah, coba teman-teman bayangin ya. Jadi sudah hampir seluruh populasi itu sudah terkoneksi, teman-teman. Dengan internet, teman-teman. Nah, jadi mendadak kita bisa ngomong sama orang-orang di seluruh Indonesia, teman-teman. Kita mendadak bisa jualan sama orang-orang seluruh Indonesia, teman-teman ya. Dengan baik apa? Baik online, teman-teman. Baik internet. Nah, ini ya, ini datanya bagus, teman-teman ya. Kalau misalnya datanya semua online semua, ada di handphone semua, kok kita cuman ini, teman-teman, cuman bukanya offline. Nah, ini ada video for free. Saya kasih buat teman-teman. Yang teman-teman mau videonya secara gratis ya. Teman-teman tinggal buka aja di sini, topmotivatorbisnis.com. Saya kasih 300 ya. 300 video for free. Itu mulai dari materi webinar saya, materi seminar saya, materi materi training saya. For free saya bagikan buat teman-teman di situ ya. Silakan teman-teman tinggal download ya. Silakan teman-teman tinggal download ya. Nah, ini ya, topmotivatorbisnis.com. Lalu kalau kita lihat megatrend keempat ini apa? Pengguna internet meningkat, teman-teman. Jadi orang Indonesia itu sudah 215 juta orang yang masuk di internet, teman-teman. Ya. Jadi meleknya itu kan meleknya dua kali ya. Orang itu meleknya dua kali ya. Meleknya tiga kali, teman-teman. Melek ya, melek mata ya, mata melihat. Oh, itu melek pertama, teman-teman. Kita bisa membaca ya, kita bisa membaca, baca tulis ya. Jadi tidak buta buta membaca, tapi baca tulis. Itu melek kedua, teman-teman. Kita bisa belajar dari buku ya, belajar dari yang lain-lain. Melek ketiga itu online, teman-teman. Ketika teman-teman melek internet ya, nah mata kita itu nggak cuma ada mata di sini, teman-teman, tapi mata kita ada di awan-awan ya, di cloud mata kita, teman-teman. Kita bisa melihat apapun ya, dimanapun dan kapanpun ya. Nah itu hebatnya ya, internet, teman-teman. Nah ini. Jadi jumlah pengguna sosial media ini kalau kita lihat datanya ya, tadi saya sharing kan ya. Baru belajar Facebook, udah muncul Instagram. Baru belajar Instagram, udah muncul TikTok ya. Nah, datanya ternyata nomor satu itu YouTube, teman-teman. Bukan TikTok. Nah, ini 139 juta orang itu di YouTube. Ya. Ini sosial media dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Ini tahun terbaru 2024, teman-teman. Jadi tim saya udah cari update data yang paling baru ya. Tinggal saya tinggal teman-teman tinggal baca, kan enak banget, teman-teman ya. Jadi teman-teman beruntung ya ikut webinar kali ini. Siapa yang merasa beruntung silahkan komen di bawah. Beruntung, 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 beruntung ya. Yang komen di bawah beruntung ya. Siapa yang juga merasa beruntung juga, teman-teman bisa lahir di zaman sekarang ya. Tinggal buka laptop sudah bisa bisnis skala dunia. Silahkan komen di bawah beruntung, 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 beruntung. Nah ini ya. Mbak Koirunisa beruntung ya, Mbak Vina beruntung, Mbak Dea beruntung ya. TikTok itu baru nomor 2, teman-teman. 127 juta. Ya. Ternyata Facebook itu nomor 3, teman-teman, bukan Instagram, teman-teman. Nah, ini data terbaru ya. Facebook itu nomor 3 ya. Walaupun yang sebagian besar didominasi ya orang yang lebih tua ya, lebih tua, orang yang lebih senior. Instagram itu baru nomor 4, teman-teman ya. Instagram baru nomor 4, teman-teman. Ini ya. Jadi kalau kita lihat lagi datanya ya, kita ulik lagi datanya ya. Waktu yang dihabiskan di sosial media itu 7 jam. Ya. Bayangin, teman-teman ya. Di internet itu 7 jam ya. Kita lihat TV aja ya, lihat TV dan lihat streaming yang lain itu 2 jam ya. Jadi totalnya semua itu 7 jam ya. Bayangin orang setiap hari 7 jam. Kita ini kan waktu cuma 24 jam, teman-teman ya. Waktu 24 jam. 8 jam sendiri dipakai tidur, teman-teman ya. 8 jam dipakai kerja, sisanya dipakai internetan, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi kita harus punya skill ilmu untuk supaya kita bisa ini dapat ya, teman-teman ya. Dapat nge-grab orang-orang di situ ya. Nah, ini. Ini ada Telegram channel saya, silakan teman-teman join for free ya, inspiratordigital.com ya. Saya kasih buat teman-teman ya. Ini kelas Digipreneur ya. Jadi teman-teman bisa dapetin maksimal. Saya kasih e-booknya, saya kasih materinya, saya kasih podcastnya, saya kasih videonya, saya kasih telegramnya, semua saya kasih, teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa belajarnya maksimal ya.
Nggak cuma di sesi saya belajar, tapi teman-teman bisa belajar terus-menerus, teman-teman ya. Setuju? Yang setuju silahkan komen di bawah. Inspirator, 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 inspirator. Nah, ini teman-teman. Mas Putu, inspirator. Mbak Maureen, inspirator. Mbak Koiru Nisa, inspirator. Oke. Nah, lebih peduli kesehatan teman-teman ya. Jadi tren kelima itu orang-orang itu ternyata lebih peduli kesehatan. Dulu orang nggak peduli teman-teman yang namanya kesehatan ya. Begadang sampai malam. Mana ada orang pakai masker keluar teman-teman ya. Kalau saya jalan-jalan di luar negeri aja di Jepang itu orang kalau mau batuk ya dulu sebelum COVID teman-teman ya. Itu orang batuk itu pakai masker teman-teman. Orang sudah sadar diri sebelum COVID. Tapi setelah COVID semua orang pakai masker teman-teman ya. Baik batuk ataupun takut nanti akan batuk, itu pakai masker teman-teman. Jadi orang lebih peduli, lebih sadar, lebih aware terhadap kesehatan. Nah, ini data dari DPS ya. Gara-gara apa? Gara-gara COVID ya. Jadi begitu COVID itu muncul megatrend baru, kesehatan teman-teman. Jadi ini datanya itu kita ambil ya dari yang namanya riset-riset badan-badan riset internasional teman-teman ya. Kita sajikan dari badan riset internasional yang sudah punya nama ya. Kita sajikan, kita padanin buat teman-teman tahu. Oh ternyata megatrend pertama ini startup, megatrend kedua ini, megatrend ketiga ini. Enak teman-teman tinggal ambil sari-sarinya ya. Nah, karena COVID ya, karena gara-gara COVID itu kita berubah ya. Jadi mendadak produk-produk seperti ini laris teman-teman. Jadi kalau teman-teman jual yang namanya masker, disinfektan, suplemen ya, vitamin ya, air purifier, dulu orang ngapain beli air purifier ya? Saya sekarang sampai beli beberapa teman-teman ya, air purifier. Dulu ngapain beli air purifier? Orang nggak peduli polusi ya. Orang bakar sampah seenaknya ya no problem teman-teman. Sekarang ya orang lebih sadar. Kalau mau keluar ya, kalau mau training ya, training maksudnya lari ya, lari pagi ya. Kalau saya sama keluarga, saya kan punya anak teman-teman ya, bayi ya, masih bayi ya. Nah, sebelum keluar itu saya cek dulu ya, pakai aplikasi nih, aplikasi apps kesehatan, namanya Nafas ya. Dengan saya nggak di-endorse sama Nafas teman-teman ya. Itu startup berbeda ya, tapi startup Indonesia ya luar biasa. Dia bikin aplikasi supaya tahu ngedetek saat ini tuh polusi nggak? Ya. Kalau misalnya polusi, tingkat polusinya berapa? Di daerah saya polusi nggak? Sesuai GPS, jadi bisa include sama GPS-nya teman. Jadi mendadak apps-apps kesehatan tuh muncul teman-teman ya. Muncul ada Peduli Lindungi ya. Nah, jadi apalagi kalau teman-teman bikin yang namanya makanan sehat, ya, healthy food. Dulu orang nggak peduli healthy food, yang penting enak teman-teman ya. Yang penting makanannya enak, saya kenyang sudah teman-teman ya. Nah, sekarang itu orang lebih peduli. Saya pengen diet, saya pengen karbonnya nggak banyak-banyak. Saya pengen gimana kolesterol saya berkurang ya. Saya nggak suka manis ya. Saya pengen makan tapi gulanya rendah. Gimana caranya? Jadi mendadak makanan-makanan sehat itu kemana-mana teman-teman. Orang lebih banyak juga yang VG, ya, vegetarian ya. Saya sempat VG beberapa tahun teman-teman ya. Sempat vegetarian teman-teman. Supaya apa? Supaya badan itu sehat. Percuma kita udah kerja keras, kita dapat duit, sudah jadi orang kaya ya, orang sukses. Ternyata umurnya pendek atau sakit-sakitan. Percuma teman-teman ya. Buat apa duit banyak kalau habis untuk ke dokter, habis untuk ke rumah sakit. Nah, oleh karena itu orang mulai peduli kesehatan ya. Dia kerja keras ya, dia bekerja, tapi dia juga pengen sehat ya. Supaya umurnya panjang teman-teman. Nah, dia makan lebih banyak buah-buahan. Ya, setiap hari saya makan buah-buahan, teman-teman ya. Udah beberapa tahun makan buah-buahan. Dulu nggak peduli, teman-teman ya. Nggak peduli. Tapi sekarang kita lebih banyak ya orang ya. Jadi yang saya alami, yang teman-teman saya alami, yang orang-orang di sekitar saya juga alami ya. Dan juga di sekitar teman-teman juga alami. Nah, lalu mendadak minuman-minuman seperti detox itu muncul, teman-teman ya. Saya dulu termasuk ya, termasuk pelopor ya minuman detox di Indonesia teman-teman ya. Salah satu pelopor teman-teman ya di Indonesia ya. Belum banyak minuman detox ya, tapi kita begitu masuk ya, begitu masuk besar, cepat besarnya teman-teman ya. Cepat besarnya, tepat dikenalnya. Tapi ternyata mendadak begitu banyak detox-detox yang lain masuk teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena marketnya begitu besar teman-teman ya. Marketnya yang dulu kecil, nggak peduli orang detox, tapi sekarang marketnya besar, kuenya besar. Nah, ini kesempatan buat kita. Jadi teman-teman sudah tahu, oh nanti ketika saya bikin startup, ketika saya bikin bisnis, atau saya jadi profesional, saya harus masuk di industri-industri ini. Saya udah harus masuk di kategori-kategori bisnis ini. Saya harus masuk di bidang-bidang ini. Nah, enak teman-teman ya. Saya kasih hacknya ya, saya kasih yang namanya
yang namanya jalan